Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Pahit memang kenyataan yang harus Indonesia telan pada proyek KF21 Puramai, di mana NKRI punya 20% saham dalam pembuatannya, meski hingga kini belum dibayar. Selama ini, Korea Selatan selalu memakai pilot dari angkatan udaranya sendiri untuk melakukan uji jet tempur KF21 Puramai tanpa melibatkan Indonesia. Padahal, Indonesia adalah calon operatornya di Asia Tenggara. Seharusnya pilot TNI AU juga dilibatkan oleh Korea Aerospace Industry atau KAI. Namun, ada kabar gembira. Jelang uji terbang perdana KF21 Puramai yang dijadwalkan akan terjadi pada bulan Juli 2022 mendatang. Dikutip dari media Korea Selatan, Dong-A, 24 Mei 2022, untuk pertama kalinya, pilot Indonesia akhirnya dilibatkan dalam pengembangan jet tempur KF21 di Korea Selatan. Telah dipastikan bahwa Indonesia, negara yang bersama-sama mengembangkan jet tempur domestik pertama militer Korea, yaitu KF21 Puramai, telah mengirim 39 pilot dan teknisi domestiknya ke Korea setelah menunda pembayaran retribusi selama 5 tahun. Tulis Dong-A dalam artikelnya. Alih-alih senang pilot Indonesia akan membantunya mengembangkan KF21 Puramai, Korea Selatan kini justru dihantui rasa ketakutan. Pasalnya, hingga video ini dibuat, Indonesia dikabarkan belum membayar biaya proyek KF21 Puramai, yang disebut kantor berita Dong-A sudah menunggak selama 5 tahun lamanya. Korea Selatan dibuat harap-harap cemas dengan sikap Indonesia ini. Di sisi lain, media negeri ginseng itu justru khawatir jika Indonesia cuma mau mengambil informasi teknologi KF21 Puramai yang selama ini ditutupi oleh Amerika dan Korea Selatan. Awalnya, pemerintah melaporkan sendiri bahwa masalah non-pembayaran telah diselesaikan dengan memutuskan untuk merevisi kontrak pada Maret tahun ini, setelah konsultasi tingkat kerja pada November tahun lalu, ketika kontribusi Indonesia belum dibayarkan sejak tahun kedua, yaitu pertengahan tahun 2017. Di tengah masalah itu, saat Indonesia mengirim pilot ke Korea, dikhawatirkan teknologi jet tempur dalam negeri Korea bocor tanpa menerima kontribusi apapun dari Indonesia. Tulis Dong-A dalam artikelnya. Disebutkan, saat ini Indonesia harus membayar 1,6 triliun won atau sekitar 18,4 triliun rupiah. 20% dari total biaya proyek sebesar 8,1 triliun won. Biaya tersebut adalah sebagai syarat pengembangan bersama KF21 sampai pada tahun 2026. Namun, sejak proyek ini dimulai pada tahun 2016, hanya 227,2 miliar won yang baru dibayarkan oleh Indonesia, dan sekitar 800 miliar won belum dibayar. Indonesia sepakat untuk membayar 30% dari kontribusi 20% itu dalam bentuk barang, seperti minyak sawit, sambil mempertahankan ukuran total kontribusi Indonesia pada November tahun lalu. Masih di bulan yang sama tahun lalu, Direktur DAPA, Kang Eun-ho mengatakan, kesepakatan akhirnya tertunda karena situasi COVID-19. Tetapi, perjanjian ini sangat berarti, karena kedua negara menyelesaikan negosiasi ke arah yang saling menguntungkan, melalui dialog yang cukup. Dan itulah berita dan update terbaru dari proyek besar KF21. Bagaimana pendapat Anda mengenai berita ini? Berikan komentar Anda.